Peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 silam menjadi salah satu bentuk sejarah kelam bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, masyarakat Indonesia pada zaman itu mengetahui jika 7 perwira diculik dan dibunuh secara kejam, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam satu lubang berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Pada saat itu, PKI menuduh para perwira tersebut akan melakukan makar terhadap Presiden Soekarno melalui Dewan Jenderal. 7 perwira tersebut terdiri dari 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat. Adapun nama-nama korban adalah sebagai berikut: Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmono Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodi Harjo, dan Letu Pere Andreas Tendean. Setelah insiden tersebut, pemerintah mengupayakan penumpasan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Maijen Soeharto kala itu mengambil alih komando Angkatan Darat akibat belum adanya kepastian kabar mengenai Letjen Ahmad Yani. Sementara Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang menjadi komandan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD berupaya untuk menghimpun pasukan seperti divisi Siliwangi dan kavaleri. Operasi penumpasan G30 SPKI diarahkan ke sejumlah tempat yang telah dikuasai para simpatisan PKI. Salah satunya adalah wilayah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dilansir dari sebuah sumber, setelah daerah sekitar Istana Merdeka dan Medan Merdeka bersih dari pasukan G30 SPKI, maka operasi penumpasan terhadap kaum pemberontak ditujukan ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma dan sekitarnya yang digunakan sebagai basis oleh pemberontak. Situasi militer di ibu kota segera berubah karena direbutnya inisiatif dan gerakan G30 SPKI oleh Kostrad. Pangkostrat Maijen Soeharto melalui ajudan Presiden, Kolonel KKO Bambang Wijanarko, mengirim pesan kepada Presiden Soekarno agar meninggalkan kompleks Halim karena Kostrad telah mengetahui pangkalan itu merupakan basis kekuatan fisik pemberontak. Perkembangan menjelang petang hari itu juga berlangsung dengan cepat, sehingga pemberontak yang berkedudukan di Halim dan sekitarnya merasakan tekanan situasi. Akhirnya, mereka segera menyingkir keluar Halim. Perintah Presiden melalui Brigjen Suparjo agar menghentikan gerakannya menimbulkan kerumitan bagi DN/AIDID, Syam dan Pono. Dengan ketegasan sikap Maijen Soeharto tersebut yang dibarengi dengan operasi-operasi penumpasan secara militer, jelas bahwa Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma tidak akan mungkin dapat dipertahankan lagi. Presiden Soekarno beserta rombongan pada tanggal 1 Oktober 1965, tepat pada pukul 23.30, telah meninggalkan Pangkalan Halim Perdana Kusuma melalui jalan darat menuju Bogor. Pada pukul 1 dini hari tanggal 2 Oktober 1965, Jenderal Soeharto memerintahkan Kesatuan RPKAD dibantu oleh Batalion 328 Kujang atau Siliwangi, 1 kompi tank dan 1 kompi panser kavaleri untuk membebaskan Pangkalan Halim. Kepada pasukan-pasukan yang ditugasi dipesankan agar dalam melaksanakan perintah ini sedapat mungkin menghindarkan pertumpahan darah serta menghindarkan perusakan terhadap benda-benda yang berguna. Demikianlah sekitar pukul 3 pagi, pasukan tersebut bergerak menuju sasaran yang telah ditentukan. Pada pukul 6.00 pagi, lapangan udara Halim telah dapat dikuasai kembali. Namun, karena luasnya konflik Halim, kekuatan-kekuatan pemberontak ternyata tidak seluruhnya mengundurkan diri. Gerakan penumpasan selanjutnya adalah menuju desa Lubang Buaya yang diperkirakan sebagai tempat pembunuhan terhadap 7 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Tembak-menembak terjadi di Lubang Buaya antara RPKAD dengan satuan-satuan 454, sehingga jatuh korban seorang gugur dan 2 orang luka-luka. Pada pukul 14.00, gerakan pembersihan oleh satuan-satuan RPKAD dan Yon 328 Kujang di sekitar Cililitan dan Lubang Buaya dihentikan karena para pemberontak telah buyar melarikan diri keluar kota. Saat telah menguasai Halim dan bubarnya pasukan pemberontak, maka gagallah kudeta gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI itu. Para pemimpin pemberontak meninggalkan Halim menuju ke Pondok Gede dan selanjutnya menyelamatkan diri dari kejaran RPKAD.
Langkah untuk menumpaskan G30 SPKI terus berlanjut dengan sejumlah operasi yang dijalankan. Di antaranya adalah operasi Trisula di Blitar Selatan, serta operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melalui operasi penumpasan itu, para tokoh PKI berhasil ditangkap. Ketua PKI DN Aidit yang dituding sebagai dalang pemberontakan ditemukan tewas tertembak dalam operasi tersebut. Sementara sebagian tokoh PKI diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dan beberapa lainnya dijatuhi hukuman mati. Operasi Trisula adalah operasi yang dilakukan oleh TNI pada tahun 1968 yang bertujuan menghancurkan sisa-sisa kekuatan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dituduh terlibat peristiwa G30S. Target operasi adalah sisa-sisa anggota PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan, Malang Selatan, dan Tulung Agung. Operasi Trisula ini berhasil menggulung kekuatan PKI di Blitar Selatan selama 1,5 bulan. Pasca peristiwa G30S pada tahun 1965, pemerintah Orde Baru memburu mereka yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sisa-sisa anggota PKI yang lolos dari buruan militer kemudian melarikan diri ke berbagai daerah, salah satunya ke Blitar Selatan. Para tokoh PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan adalah Rewang, Olawan Hutapea, Ruslan Wijaya Sastra, dan Munir. Olawan Hutapea ditunjuk sebagai Ketua Departemen Organisasi PKI baru di Blitar Selatan, sedangkan Ketua PKI di Blitar Selatan dipegang oleh Ruslan Wijaya Sastra, dan Rewang diberi tanggung jawab sebagai Ketua Departemen Agitasi dan Propaganda serta anggota Pleno PKI. Adapun Munir menjabat sebagai Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata PKI Blitar Selatan. Mereka menggalang kekuatan di Blitar Selatan dengan mengadakan berbagai kegiatan, seperti menyiapkan perang rakyat dengan mengadakan pelatihan khusus kilat perang rakyat atau KKPR.